Oke, kita lihat. Dia turun ya. Coba kita lihat apa dia kuat untuk naik ya. Ini dari modal $36 teman-teman. Jadi berapa coba lihat. Layarnya banyak, nggak umum. Gimana bagusnya tambah layar lagi biar naik dia. Oke lah ya, kita coba. Tambah. Harusnya dia naik tuh sampai 108.766 lah kira-kira. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, seberapa dia sekarang? Push naik. Ayo 500, 700, 1000. Kalau 1000 itu berarti $10 teman-teman ya. $10 dari modal $36 ya, alhamdulillah ya. Udah bagus menurutku sih itu. Berarti dia sudah 30% lebih. Mantap lah ya kalau kita punya usaha satu hari dapat 30% lebih keuntungan, itu bersih ya. Itu sangat bagus ya. Memang trading ini apa ya, menurutku bagus ya. Penting kita tahu untuk batas-batasnya, kita kasih juga kerugian kita sampai di mana gitu. Jadi jangan sampai kita itu trading tanpa stop loss atau batas kerugian ya. Batas kerugian itu sebetulnya teman buat kita, teman dalam artian dia safety buat kita, menyelamatkan kita gitu. Jadi kalau seumpama kena sama SL atau stop loss itu ya kita berpikirnya harus logis gitu, bahwa kita itu diselamatkan, ada safety, ada pengaman gitu. Jadi kenapa harus ada stop loss dan take profit itu karena trading itu, market itu kita nggak ngerti ya, dia terpengaruh sama keadaan ekonomi global juga. Terus ya pokoknya setiap news itu yang ada itu dia berpengaruh lah sama pasar, gejolak pasar. Jadi fluktuatif sekali. Nah, buat teman-teman yang memang berminat untuk trading itu ya seperti di inilah ya, di deskripsi saya sudah tulis untuk akun Sen ya, bisa deposit katakan sumama itu minimal kan $10 ya. $10 ya katakan nggak sampai 200.000. yang penting teman-teman itu jaga lotnya, transaksinya juga. Ingat selalu pakai stop loss itu ya. Sehari dapat $1, $2, $3, $4 asal rutin. Nggak perlu kita WD itu, anggap aja kita investasi, nabung gitulah ya. Kita beli sebuah saham gitu, atau berpikirnya gini, kita buka usaha modal kecil gitu kan, kita kerjain sendiri pas senggang, pas malam kayak gini, lagi waktu-waktu senggang ya, open posisi dapat $10 gitu ya. Jangan langsung banyak lah, bertahap, lihatnya pakai persentase modal kita berapa. Semua modal besar ya dapatnya ya dikalikan aja dengan persentase. Nah, semua modal kita kecil $36 ya, sehari semua dapat $4 itu berarti dia sudah 10% lebih teman-teman. Jangan lihat dari nominal, tapi kita lihatnya persentasenya. Akurasi dari perhitungan akumulatif, persentase itu penting sekali, sehingga kita lebih bersyukur gitu. Nah, kalau seumpama kita usaha real lah, bukalah usaha kelontong gitu, atau mungkin jualan kecil-kecilan modal 1,5 juta, sehari dapat 150.000 itu ya berarti dia 10%, itu bersih. Nah, itu capek juga kita jualan juga kan, juga makan waktu juga, tenaga. Nah,
Jadi kalau menurutku trading itu adalah peluang yang bagus buat teman-teman yang mau cari tambahan. Tapi ya itu tadi, kembali lagi kita coba gunakan cara pikir kita itu bahwa trading itu ya kita mengembangkan sebuah usaha kita yang kita buat dengan modal minim, udah perlu kita WD. Nah kita itu bikin akun ini terus naik, jadi sehari entah itu 0,5% keuntungan, entah itu sampai 5%, 1% itu udah bagus sekali ya. Dalam 1 bulan kan ada 20 hari untuk kita transaksi. Nah, seperti saya ini kan selalu kasih stop loss nih teman-teman, jadi kita tahu batas kerugian kita sekian gitu. Kalau sampai kena stop loss ya udah, kita berarti sebetulnya aman, bukan rugi. Nah kembali lagi, kalau teman-teman memang berminat untuk trading itu ya menurut saya ya satu, kita jangan langsung terjun di realnya. Nah kita coba demo dulu, akun demo dulu selama sebulan gitu. Jangan berpikir wah sebulan lama gitu, jangan, tapi berpikir bahwa kita membuat pondasi, membangun pondasi untuk kelangsungan usaha yang akan kita buat ini. Jadi perencanakan ini untuk sampai berpuluh-puluh tahun ke depan teman-teman, bisa diwariskan ke anak cucu gitu. Jadi kalau dipikir seperti kita melatih lah cara pikir untuk anak cucu kita sendiri gitu kan, daripada kita ngasih uang 1 juta tapi ya buat jajan segala macam. Tapi kalau kita kasih arahan seperti ini, seumpama uang 1 juta itu dibikin untuk modal trading, ketika dia sudah menguasai lah, nggak perlu menjadi advance ya, atau nggak perlu sampai mahir ya, tapi sudah tahu lah, harus ada batas-batasnya, harus ada risiko yang ditanggung segala macam, dilatih untuk melihat bahwa ini adalah uang, kita mengelola uang. Saya sebut sebagai fund management ya, tapi manajemen untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah itu tadi, kita punya anak atau cucu sampai memiliki pemikiran seperti itu, jadi dikasih uang seumpama 1 juta, dia akan kembangkan itu, dia akan pertahankan itu, dia akan berupaya itu untuk sampai menjadi besar. Kita jangan lihat sehari 2 hari, kita akan lihat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan itu akan menjadi seperti apa. Mungkin kita nggak terbayang seberapa besar yang akan jadi nantinya. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa ini adalah sebuah usaha, peluang untuk setiap orang yang ingin memanfaatkan peluang tersebut ya dengan trading, maka bekali terus ilmu, terus perdalam ilmu itu penting. Menurut saya sangat penting sekali ya, kita itu butuh untuk di-upgrade terus ilmu kita, investasi kita di pengetahuan, di wawasan. Ya sambil ngobrol seperti inilah ya teman-teman ya, bukan menggurui, bukan, ini sharing cara pikir saya untuk saat ini ya seperti ini, bukan berarti terus menggurui, tapi memang kalau dipikir-pikir loh, kenapa kita nggak mencoba untuk membuat sebuah usaha yang betul-betul milik kita sendiri, yang tidak terpengaruh sama kebijakan pemerintah pusat di negara kita. Dalam artian kita itu lepas dari segala gejolak di pemerintahan negara kita sendiri, tapi kita itu terpengaruhnya, acuan kita adalah dunia. Jadi kita melihat dari seperti perang antara Iran dengan Israel lah, atau perang Rusia dengan Ukraina lah, atau dari pemilihan presiden Amerika lah, itu semua ada gejolak pasar berpengaruh, sehingga kita itu akan aman gitu. Karena apa? Karena menurut saya secara pribadi, kita nggak terpengaruh sama kebijakan pemerintah negara kita sendiri ya, dalam artian ya kita itu bebas, free gitu. Jadi negara seumpama ada gejolak ini itu gitu kan, kita nggak terpengaruh dalam trading ini. Usaha kita itu betul-betul acuannya adalah sebuah dunia ya, sesuatu yang lebih besar ya, untuk
kita kembangkan sendiri, untuk kita menjadi lebih besar, lebih mandiri, itu peluangnya lebih, menurut saya secara pribadi peluangnya lebih bagus, relevan gitu. Ya gitu aja sih ya teman-teman. Kalau memang mudah-mudahan sih obrolan kayak gini tuh bermanfaat, bukan menggurui, tapi ya kita berpikir coba terbuka, dapat $4, $5, $6 itu setiap hari gitu, kita tabung itu masuk di saldo. Nggak perlu kita WD, kita nggak perlu berpikiran WD karena modal kita kan dari kecil ini pakai akun sen. Nah, terus kalau masalah broker ini sendiri, untuk Exness ya, pengalaman saya pribadi Exness bagus ya, dalam artian WD-nya juga cepet banget, udah nggak sampai 10 menit, nggak sampai lah, uang udah masuk ke rekening kita. Ya alhamdulillah kalau kita bisa mempertahankan tanpa WD terus itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya coba kita lihat hasilnya bagaimana teman-teman. Dari modal yang berawal katakan 500.000, tapi betul-betul kita jangan berpikir untuk WD atau menarik gitu, biarkan itu berkembang tiap hari, terus berkembangin terus. Nah, biar seperti itu ya, kembali lagi saat lagi libur, saat senggang, kita upgrade ilmu kita, pengetahuan kita, belajar terus. Sama saya juga nggak ngerti, nggak pinter, makanya trading itu banyak ya pakai indikator lah segala macam. Ya menurut saya nggak masalah, nggak perlu kita malu, nggak perlu kita merasa bahwa wah nggak hebat ya trading masih pakai indikator. Ya kita jangan melihat hebat atau tidaknya, tapi kita melihat ini untuk safety kita. Setiap orang itu punya penglihatan masing-masing ya. Mereka yang berpikir bahwa wah dengan adanya indikator ini ada acuan gitu, ya nggak masalah. Bagi yang belajar pakai money management yang bagus itu SMC misal gitu, ya nggak masalah, itu bagus, semua itu bagus. Yang penting cocoknya teman-teman itu mana stylenya. Nggak perlu acuan melihat dari orang, wah orang ini dapatnya banyak terus gitu, satu hari sampai ratusan juta. Ya jangan, kita lihatnya pakai logika dari modal kita sendiri. Bersyukur, beruntung sehari dapat berapa persen, pakainya lihatnya persen dari modal, itu ya udah bagus. Itu menurut saya teman-teman ya, sharing lah, berbagi. Mudah-mudahan kalaupun teman-teman berminat ya dimudahkan lah untuk melakukan step-step seperti ini, karena ya menurut saya itu saya sendiri yang mencoba ya untuk melakukan hal seperti ini. Bagaimana hasilnya nantinya ya lihatlah journey saya itu atau perjalanan dari akun-akun sen ya. Kalau ini kan MT5 sehingga dia ada Bitcoin untuk hari Sabtu Minggu, akun sen Bitcoin itu luar biasa sekali. Itu tadi, kalau memang teman-teman berminat bisa untuk perlahan-lahan belajar dulu, terus coba akun demo dulu selama sebulan, 2 bulan. Ya, sekiranya udah mantep, udah yakin ya mulai akun real, ya itu tadi akun sen kecil aja, lotnya kecil gitu. Lihat dari ini pergerakan bagaimana ketika kita profit, jangan langsung memburu dengan profit sehari sekian puluh dolar gitu, enggak perlu. Tapi kita lihatnya satu hari berapa persen, itu aja. Nah, terus kerugian satu hari maksimal berapa persen yang bisa kita tanggung, pakainya persen. Itu menurut saya pribadi ya, itu akan luar biasa sekali untuk teman-teman juga, untuk bekal menurut saya. Kayak saya juga ini saya jadikan sebagai bekal saya untuk selanjutnya lah, untuk seterusnya lah saya gunakan trading ini untuk menambah
satu hari berapa persen kita lihat pakai modal kita sendiri. Cuma modalnya besar, modal 100 juta ya 1%-nya saja udah 1 juta satu hari. Itu ketika kita udah advance ya, udah betul-betul mahir lah dalam trading. Jadi hidup itu kayaknya lebih simple, lebih nyaman, lebih tenang. Ya cukup luangkan waktu saat malam, saat senggang gitu, siang kerja atau siang punya usaha, malam itu ya sambil kita lihat market, ya kita lihat juga news, berita di Forex Factory. Nah itu akan bagus menurut saya. Nah kalau seumpama terapin perlahan-lahan, disiplin, ya insya Allah sih menurut saya dalam 1 tahun sudah apa ya, maksudnya sudah bisa melihat, oh pergerakan pasar kira-kira seperti ini, oh kira-kira market seperti ini, oh kira-kira dia harga akan ke sini, dia akan menuju arah ini gitu, oh kira-kira dia batas kerugian segini gitu. Ya anggap aja kita belajar mandiri itu di YouTube, di mana itu banyak juga mentor-mentor yang ngajarin ya gratis, atau mungkin grup berlangganan, itu nggak masalah untuk belajar ilmu. Kita investasi di ilmunya dulu, kita bekali di ilmunya dulu, ambil yang murah-murah aja, itu nggak perlu banyak sih, nggak perlu mahal-mahal gitu. Sekarang di Indonesia udah banyak juga trader yang advance, betul-betul dia udah mahir dari mental, psikologis, ya udah top menurut saya. Ya bisa untuk teman-teman subscribe lah, terus berlangganan, itu bagus menurut saya. Saya sendiri juga masih belajar, ikut lihat grup itu kan, berlangganan sama grup gitu. Ya sebulan 50.000 itu enggak masalah kan, daripada kita kayak macam anggap aja kalau yang perokok ya sehari nggak ngerokok gitu untuk dapat ilmu sebulan. Ini menurut saya ya bagus ya, gitu aja sih teman-teman ya. Saya nggak banyak sharing kayak gini ya, sini sharing ya, jadi bukan memaksa mengajak itu enggak, tapi ini sharing. Mungkin ini untuk apa yang masih berpikiran bahwa oh trading itu judi gitu ya, saya punya prinsip seperti ini teman-teman. Jadi yang disebut judi itu adalah kita mempertaruhkan pada sesuatu yang kita nggak ngerti, itu judi. Makanya saya dari awal udah bilang, ngajak teman-teman kalau memang mau terjun di dunia trading itu ya bekali dengan pengetahuan, pondasi, yaitu tadi belajar ya, sampai kiranya sebulan 2 bulan udah mulai memahami ya, pelan-pelan dengan akun sen, akun kecil. Nah itu tadi, ketika sudah tahu ilmunya, sudah tahu market seperti apa segala macam, ya menurut saya itu bukan judi, karena judi itu adalah mempertaruhkan atau bertaruh pada sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Ya itu konyol namanya. Ya sama aja kayak kita usaha lah, buka usaha real, kita jualan sesuatu lah, apalah ya. Nah, seumpama kita jualan ikan bakar atau jualan bakso gitu, tapi kita nggak ngerti ilmunya, bikin baksonya nggak tahu, terus kemudian kita nggak lihat lingkungan atau yang dituju mau kemana jualnya gitu ya, itu sama aja dengan judi. Jadi kalau buka usaha tanpa ilmu, tanpa wawasan seperti itu ya bisa rugi, ya itu adalah kesalahan sendiri, karena berarti dia mempertaruhkan sesuatu pada yang dia sendiri tidak ketahui. Nah, itu judi menurut saya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang atau trading itu judi gitu ya, itu cara pikir mereka, mungkin mereka melihatnya hanya sebatas tebak-tebakan buy atau sell. Tapi bagi yang mempelajari ilmunya, mereka akan menganggap bahwa trading itu adalah ya kita berusaha, kita melihat pasar, kita ikut penjualan, perdagangan. Disebut trading itu kan perdagangan di dalam forex ataupun koin gitu ya. Itu tadi
Kalau kita sudah punya ilmunya, ya insya Allah lebih selamat lah, karena setiap usaha itu pasti ada resikonya, ada yang bangkrut segala macam ya, trading itu juga. Jadi bagi teman-teman yang betul-betul saya mau mencoba itu dari modal kecil, saran saya pertama adalah pelajari dulu atau subscribe dulu, ikuti, lihat, tonton video-videonya yang advance trader itu, atau yang berlangganan juga nggak masalah, yang langganan 1 bulan 50.000 lah gitu, nggak masalah. Kita butuh ilmunya, yaitu bekali sampai sudah menguasai, memahami, mulai terjun di market. Gunakan akun Sen aja, seperti saya ini akun Sen di Exness itu, di deskripsi saya ada, tinggal klik linknya saja teman-teman kalau mau ya. Itu saldo minimal itu $10 ya, $10 udah bisa untuk trading. $10 kalau akun Sen itu dia jadi 1.000 ya, itu modal 170.000 itu jadi 1.000 ya. Pakai lot kecil dulu, pelan-pelan, lihatnya pakai cara pikir sudut pandang tuh, lihat prosentasenya gitu, kembangkan. 1 hari 1%, 2%, 3%, 4%, bertahap. Dapat 2% ya nggak masalah, yang penting kita nggak rugi gitu aja ya. Sekiranya itu cukup ya buat sharing hari ini ya. Mudah-mudahan yang berminat ya ditekadkan lagi, dikembangkan lagi, disiapkan lagi bekal-bekalnya, dan mudah-mudahan bisa sukses dalam trading ini. Perlahan-lahan kita membekali diri kita, mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita sendiri yang tidak bergantung sama kebijakan pemerintah negara kita, tapi lebih kita lebih nyaman, bebas dengan dunia gitu. Kita melihatnya adalah pangsa pasar dunia, seperti itu aja teman-teman. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya teman-teman semua.